أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudaraku saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sekali saya mengajak kita semuanya termasuk diri sendiri untuk mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala, syukur yang sebenar-benar syukur. Dengan menjadikan hati kita benar-benar hati yang bersyukur, lisan kita adalah lisan yang bersyukur, dan seluruh anggota tubuh kita juga anggota tubuh yang bersyukur. Bersyukurnya hati adalah selalu menisbatkan nikmat kepada sang pemberi nikmat. Begitu datang sebuah nikmat, hati itu langsung connect dengan sang pemberi nikmat. Bukan connectnya kepada wasilah atau pengantar nikmat dari sang pemberi nikmat. Pengantar nikmat itu mungkin saja namanya perusahaan, mungkin saja namanya majikan, mungkin saja yang namanya pemilik toko. Itu hanya perantara. Yang melalui perantara itulah Allah menyampaikan rezekinya kepada kita. Berterima kasihlah kepada sang pemberi rezeki yang sebenarnya lebih daripada berterima kasih kepada kita, kepada yang perantara saja. Dan ini penting. Namun sayang banyak yang lalai. Orang banyak berterima kasih kepada sang perantara, namun tak berterima kasih kepada sang pemberi rezeki. Duhai, alangkah tidak mengertinya Anda hidup. Anda ketika sedang berada di sebuah padang pasir kehausan karena Anda nyasar sehingga tak tahu arah balik. Rasanya tenggorokan sudah sangat teramat panas. Sang pemberi rezeki datang melalui perantara orang yang kata kita kebetulan lewat di daerah situ. Kata kita kebetulan, tapi sebenarnya Allah yang mengantarkan dia ke sana untukmu. Begitu kita merasa akan mati karena tidak ada air yang akan diminum, ternyata ada orang lewat ngasih kita air. Wah, alangkah pahlawannya engkau untukku. Hanya kepada perantara, Anda tidak ingat siapa yang menciptakan air ini untukmu. Alangkah tidak mengertinya engkau hidup. Dia hanya perantara, bukan dia yang ciptakan air. Dan yang menciptakan air itu, yang telah menyuruh dia lewat di jalan itu agar dia memberikan air itu untukmu. Namun kita berterima kasih kepada sang perantara. Kita jadikan dia abang kita. Setelah kita sampai di tempat tujuan kita, di rumah kita, harta kita pun kita kirim ke dia. Sebagai wujud terima kasih, Anda telah menyelamatkan saya dari kematian. Namun tak mau rukuk dan sujud kepada Allah yang menciptakan air.
Hati-hati. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada pasukan-pasukannya, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Balqis dari Sabak kemari? Singgasana Balqis, singgasana yang sangat besar. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Seorang ifrit dari kaum jin mengatakan, saya akan angkat singgasana itu kemari sebelum majlis ini bubar. Wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Berkata seorang lelaki saleh, dapat ilmu dari kitab, aku bisa mendatangkannya sebelum matamu berkedip. Tek. Singgasana Balqis ada di samping Nabi Sulaiman. Apa yang dilakukan Nabi Sulaiman? Hada min fadli rabbi. Ini karunia Allah, Rabb penciptaku. Bukan kamu. Ini dalam, Pak. Kalau mau di dalam. Lihat betapa patuhnya seorang supir pribadi kepada majikannya, tapi dia tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah. Lihat betapa patuhnya seorang pembantu kepada majikan di rumahnya, tapi tak mau rukuk dan sujud kepada Allah. Apa ini? Lihat betapa kita mengatakan kepada atasan kita, siap laksanakan, tapi tak kita katakan kepada Allah, siap laksanakan. Begitukah kita kepada Allah yang telah memberikan kita segala-galanya? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang sampai kepada kalian itu datangnya dari Allah. Maka ketika kita dapat nikmat, apapun nikmat itu, sekecil apapun, apalagi nikmat besar, batin kita harus connect kepada sang pemberi nikmat bernama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya Allah, ini anugerah darimu. Datang kepadaku melalui atasanku, datang kepadaku melalui tetanggaku, datang kepadaku melalui konsumenku, datang kepadaku melalui klienku, datang kepadaku melalui anakku. Dan itu bisa bervariasi yang akan mengantarkannya kepada kita. Itu hanya sarana, hanya jembatan. Jembatan lewat. Setelah hati connect dengan Allah sang pemberi rezeki, lisan pun memuja dan memuji Allah itu. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Hanya Engkau yang memberikannya kepada aku melalui fulan. Ini anugerah darimu. Kalau bukan Engkau, nggak akan ada yang bisa memberikannya kepada aku. Ketika orang bilang, Pak, dapat tender meledak, ya Alhamdulillah. Hanya Allah yang memberikan, bukan saya. Pak, jabatan sekarang naik ya, loncatnya tinggi ya, Alhamdulillah. Lisan berbicara, Alhamdulillah. Hanya Allah, bukan saya. Saya mah nggak ada apa-apa. Perusahaannya maju Pak ya, sekarang sudah ribuan karyawannya, sudah punya cabang di 15 provinsi di Indonesia. Alhamdulillah. Hanya Allah, bukan saya. Itu lisan yang bersyukur. Dia selalu memuji Allah. Bukan dia katakan, iya, saya serius bekerja. Saya punya manajemen yang rapi. Saya punya orang-orang yang loyal. Saya. Bisa apa dirimu kalau Allah tidak berikan oksigen kepadamu? Bisa apa engkau kalau Allah cabut nikmat jantung seketika? Ayolah berpikir dengan baik dan benar. Kita melakukan sesuatu dan berhasil melakukan sesuatu karena Allah support kita dengan aneka ragam rahmat dan nikmat luar biasa. Tanpa nikmat-nikmat itu nihil, nggak bisa apa-apa gitu.
Betul atau tidak? Yang mengatakan saya, Allah cabut nikmat oksigen, bisa apa dia? Yang mengatakan saya, Allah cabut nikmat jantungnya seketika, bisa apa dia? Yang mengatakan saya, Allah buat darahnya diam di tempat, gak mengalir di tubuhnya, bisa apa dia? Membeku di tempat. Hanya Allah yang telah melakukan segala-galanya. Namun kita kurang mahir dalam basirah, dalam melihat yang sebenarnya terjadi, dan tertipu oleh basar, penglihatan mata. Dan dunia ini syarat dengan tipuan-tipuan seperti itu, yang kalau dilihat dengan mata seolah-olah dia yang bekerja, tapi kalau dilihat dengan basirah, Allah yang melakukan segala-galanya. Thumma amatahu fa'aqbarahu. Di dalam Al-Quran surat Abasa. Kemudian Allah wafatkan dia dan Allah kuburkan dia. Duhai muslim, duhai muslimah, siapa yang mewafatkan dia? Jawabannya Allah. Siapa yang menguburkan dia? Keluarganya, kawan-kawannya, murid-muridnya. Betul apa tidak salah? Betul ya? Apa tidak salah? Tidak salah kali ya. Tapi kenapa Allah katakan saya yang menguburkannya? Karena Allah yang menggerakkan semua manusia itu untuk mau menguburkan ini orang. Allah yang menggerakkan hati, keluarga, saudara, sanak famili, murid, tetangga. Allah yang menggerakkan semua mereka. Dan memberikan kekuatan kepada semua mereka untuk bergerak menuju jenazah itu, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya, kemudian mengantarkannya ke pemakaman, menguburnya, menimbunnya, kemudian meninggalkan setelah mendoakannya. Allah yang melakukan semua itu. Maka Allah katakan, maka Allah matikan dia dan Allah kuburkan dia. Ada jenazah gerak sendiri itu dikuburkan Allah, bergerak sendiri, melayang sendiri, ada enggak? Enggak ada. Pandangan mata kita, orang-orang loh yang nguburin. Tapi basirah seorang muslim diajarkan oleh Allah, Allah yang nguburkan melalui hamba-hambanya. Saya rasa difahami, sangat difahami. Ini yang banyak hilang, ini yang sudah banyak tak terlihat, ini yang sudah banyak dilupakan, bahkan oleh manusia-manusia jenius sekalipun. Kalau dia tidak kembali kepada Al-Quran dengan penuh keikhlasan, kalau dia tidak kembali kepada hadis-hadis Rasul dengan penuh keikhlasan, dengan mengatakan sami'na wa ata'na, kecerdasan dan kejeniusannya takkan mengantarkannya kepada basirah yang benar. Betapa banyaknya manusia jenius tak mengakui adanya pencipta untuk alam semesta. Jenius apa itu? Ada atau tidak, Pak? Orang super jenius tak mengakui adanya pencipta untuk alam semesta ini. Ada apa tidak? Namanya ateis. Sangat banyak di dunia-dunia kufar. Enggak. Alam ini berjalan begitu saja. Nggak ada pencipta. Mana pencipta? Nggak ada. Kenapa tanaman tumbuh? Ya memang begitu dia. Begitu proses alamiahnya. Kenapa ada hewan bisa melahirkan manusia? Ya memang begitu. Biologis manusia begini, ilmu biologis hewan begini, biologis katak begini, biologis kera begini, biologis. Nggak ada alam pencipta, ada yang menciptakan, semua berjalan alamiah. Proses alamiah saja.
Wahai bapak yang jenius, saya mengatakan meja ini tiba-tiba ada di sini, nggak ada yang mindahin. Tiba-tiba ada gelas di sini berisi air, tak ada yang ngisi airnya. Ada bendera negara kita yang kita cintai, merah dan putih. Di sini nggak ada yang letakkan, dan air ini pun nggak ada yang letakkan di sini. Mikrofonnya begitu, tiba-tiba dia berjalan begitu saja dan terletak di tempatnya. Percaya? Tidak percaya. Bagaimana dengan alam semesta yang luas ini? Anda percaya tidak ada penciptanya? Tak ada yang mengatur. Kalau satu meja ini aja Anda nggak percaya? Kejeniusan tanpa akidah yang benar, kebodohan. Kejeniusan tanpa akidah yang benar, kebodohan. Ilmuwan terkenal, dokter ahli, pulang-pulang nyembah sapi. Ada tidak? Akidah kalau sudah salah, otak berhenti bekerja. Maka hati-hati dengan tipuan mata. Karena sering sekali mata itu tertipu oleh fenomena dunia yang sebenarnya terjadi bukan fenomena itu. Ada sesuatu di belakangnya yang harus dilihat oleh mata yang ada di dalam dada bernama basirah. Mata itu ada dua, Pak. Mata yang di sini, mata yang di sini. Kata orang mata kepala, mata hati. Ini namanya basar, ini namanya basirah. Kita kerap sekali tertipu oleh pandangan basar. Lihat hari-hariannya orang itu happy, tampilan-tampilannya di televisi selalu tertawa, sambil tertawa terbahak-bahak, bawaan happy terus. Manusia paling menderita di permukaan bumi. Paham yang saya maksud? Keluarganya amburadul. Suami terserah suami, istri terserah istri, anak terserah anak. Suami mau roadshow kemana dengan perempuan mana saja terserah dia. Perempuan itu mau roadshow kemana dengan lelaki mana saya terserah dia. Nggak boleh ada yang saling menghalangi. Keluarga apa itu? Sakinah apa itu? Tapi tampilannya di layar kaca begitu mempesona, sehingga ribuan orang terpedaya. Akhirnya apa? Rame-rame ngejar jadi bintang. Jadilah bintang, menuju bintang, entah apa lagi namanya, nggak tahu saya. Kenapa? Terpedaya, terpesona. Pandangan mata padahal tak sesuai dengan yang sebenarnya. Hati-hati wahai muslim, dunia ini penuh tipuan. Yang mengatakan itu adalah Allah. Nanti kita bacakan ayatnya insyaallah. Allah mengatakan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai dunia menipu kalian. Jangan sampai dunia apa? Menipu kalian. Artinya apa? Dunia itu nipu. Kalau kita hanya pandang mata, buat penilaian, insya Allah ketipu. Oleh karena itu, supaya kita tidak tertipu, Allah turunkan panduan. Panduan itu bernama Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran itu, Allah kirim utusan. Utusan itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas beliau menerangkan isi kandungan Al-Quran itu secara benar, secara makna yang benar, dan tugas beliau praktekkan secara benar.
Sehingga dengan adanya panduan yang disyarah oleh utusan, baik secara ilmu dan amalan, akhirnya manusia punya panduan yang jelas. Manusia yang saya maksud adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Al-Quran dan kepada utusan. Dia punya panduan yang jelas. Oh begini ternyata. Oh begini ternyata. Oh tipuan itu ternyata. Oh itu ternyata nggak benar. Ternyata yang saya lihat selama ini salah. Ternyata yang saya yakini selama ini keliru. Ternyata dunia yang saya geluti selama ini dunia aneh. Kapan sadarnya? Kalau sudah benar-benar tulus mengikuti panduan. Demi Allah, tidak satu dua kali kita mendengarkan saudara kita yang benar-benar kembali ke jalan Allah, kembali beriman, sebenarnya beriman kepada Al-Quran dan Hadis. Beliau mengatakan, kami baru lahir. Kami apa? Baru terlahir. Usianya misalnya sudah 45 tahun, hijrahnya baru 5 tahun, dia mengatakan, saya baru lahir 5 tahun yang lalu. Apa maksud dia kan mengatakan saya baru lahir? Baru sadar, ternyata hidupnya selama ini tertipu. Ikut dunia yang tidak jelas. Ikut dunia yang tak tahu tujuan, maksud dan tujuan orientasinya apa sih? Nggak tahu. Hanyut kepada situasi dan kondisi dan bagaimana orang begitu kita. Namun kenapa orang begitu kita pun tak tahu. Kenapa kita harus begini pun tak tahu. Ya orang begitu, akhirnya saya begitu juga. Padahal Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan ikut-ikutan kalau kamu tak ada ilmunya. Jangan orang begitu kamu begitu juga. Kalau kita orang Padang, mungkin banyak di antara kita mungkin orang Padang. Galak orang galak awak, menegalakan orang awak. Ya tahu ya. Orang ketawa, kita ketawa. Yang diketawain orang itu kita. Gara-gara orang ketawa, kita ikut ketawa. Padahal orang itu lagi ngetawain kita, gitu loh. Karena orang ikut, kita melakukan, kita ikut-ikutan. Akhirnya, sebenarnya kita yang dihancurkan. Itu maknanya. Ngikut orang, padahal orang itu ngancurin kita. Maka bersyukurlah. Wahai muslim, Anda punya panduan yang jelas dan super lengkap. Bernama Al-Quran. Dan Al-Quran telah disyarah dengan super lengkap oleh utusan. Bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal apa? Ikuti saja panduan itu. Ikuti saja utusan itu. Pasti benar. Walau kadang-kadang apa yang dikatakan oleh utusan, walau kadang-kadang apa yang diperintahkan oleh panduan nggak cocok sama logika kita. Kadang-kadang ya, nggak semuanya juga. Ketika itu terjadi, jangan pernah merasa logikamu lebih hebat dari panduan yang Allah turunkan. Karena logikamu, ilmumu, panduan ilmu Allah. Akankah ilmumu lebih hebat daripada ilmu Allah pencipta langit dan bumi dan pencipta dirimu? Nonsen. Nggak mungkin. Betul tidak, Pak? Tak sedikit orang sekarang hidup seperti itu. Allah mengatakan begini, nah menurut saya enggak. Menurut Anda, ini menurut Allah begini. Ya menurut saya enggak. Ini orang kayak gini kalau ketemu Allah nanti di akhir mau digimanakan sih ini? Cobalah gitu. Sudahlah Allah ciptakan dia, Allah berikan dia segala kenikmatan, Allah berikan dia makanan, minuman, Allah berikan dia harta, kekayaan, pangkat dan jabatan, Allah berikan kesehatan, segala-galanya Allah berikan kepadanya, Allah perintahkan, enggak cocok sama saya. La ilaha illallah. Gak usah jauh-jauh. Antum
punya pembantu di rumah. Antum yang gaji, perintahkan ini, perintahkan itu. Apa kata pembantu? Enggak, saya enggak mau, Bu, enggak cocok sama saya. Diperintahkan, ini mau. Kalau ini mau saya, Bu, cocok sama saya. Nah, kalau gini, enggak, saya enggak mau itu. Terserah saya, Bu. Saya punya badan. Kira-kira ini mau diapakan pembantu ini, Pak? Mau dikatakan hebat gitu? Hebat pembantu saya punya pendirian yang kokoh gitu ya? Orang yang punya prinsip hidup diperintahkan nggak mau gitu loh. Apa dipukuli aja bagusnya pembantu kayak gini, atau dipecat. Ternyata pola pembantu yang kurang ajar seperti tadi dipraktikkan banyak orang kepada Allah. Dan mungkin salah satu yang pernah mempraktikannya kita. Allah katakan jangan, menurut kita saya suka. Allah katakan tinggalkan, menurut kita, oh enggak bisa tinggalkan, enak aja. Gimana saya nanti kalau harus saya tinggalkan ini? Allah katakan kerjakan sekarang, saya ngantuk, malas. Kalau wafat dalam kondisi seperti ini, apa nasibmu wahai hamba Allah? Engkau menghadap kepada Allah dengan kedurhakaan super durhaka, lebih durhaka dari pembantu yang tadi kita ceritakan. Ayolah. Kita ini nggak ada siapa-siapanya. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita tak mampu apa-apa. Kalau bukan Allah yang memberikan segala-galanya kepada kita. Kita menjadi diri kita yang sekarang karena puluhan tahun pakai mata yang diberikan Allah kepada kita. Puluhan tahun pakai telinga yang Allah berikan kepada kita. Puluhan tahun pakai lidah dan bibir yang Allah berikan kepada kita. Puluhan tahun pakai kaki dan tangan. Puluhan tahun pakai jantung, ginjal, pankreas, usus, darah, daging, tulang. Puluhan tahun pakai akal, otak yang sehat. Tanpa semua itu, siapa kita? Oleh karena itu berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah mengatakan milik Allah, seluruh yang di langit, seluruh yang di bumi, semua milik Allah. Agar kita tahu kita nggak punya apa-apa. Kalau kita tahu kita tidak punya apa-apa, yang kita punya hanya yang Allah amanahkan kepada kita, akan terlahir sifat sami'na wa ata'na, siap laksanakan. Kenapa tidak? Engkau perintahkan aku bangun, aku harus bangun. Walau aku ngantuk, tapi engkau perintahkan. Karena engkau telah berikan aku segala-galanya. Saya memang suka, tapi engkau perintahkan berhenti. Saya berhenti. Karena saya hamba yang menyadari engkau yang memberikan aku segala-galanya ya Rabb. Ini baru sifat yang benar. Ini hamba Allah yang benar. Secara teori, mungkin Bapak Ibu setuju sama saya. Secara teori ya. Tapi kalau masuk dunia praktek, jadi beda Pak. Tak semudah yang dibicarakan. Dan inilah dunia. Dan untuk itulah kita diuji. Dihidupkan di dunia ini untuk diuji. Sejauh mana kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah dengan perintah dan larangan yang Allah turunkan melalui tuntunan dan utusan. Apalagi dunia sekarang ini yang sudah sangat marak dengan aneka ragam hal yang aneh-aneh. Dan hal yang aneh-aneh itu terjadi dengan kemudahan dunia informatika. Dulu nggak aneh-aneh kayak gini. Ketika dunia informatika belum begitu mudah. Manusia hanya terfokus memikirkan yang ada di sekitar hidupnya saja. Apalagi kalau di kampung ya,
fokusnya kepada sawah, ladang, bebek, ayam gitu ya, ikan di kolam ya. Udah fokusnya di sekitar itu aja deh. Kalau kita sebagai seorang guru dulu, kalau ada kita sebagai seorang guru, fokus kita kepada datang ke sekolah, ngajar murid, ujian, ulangan, nilainya, kemudian menaikkan kelas mereka, pulang, ngurus keluarga, besok datang, udah hanya itu aja. Sekarang beda. Sehingga akhirnya apa? Mata kita ini merajalela ke seluruh antero dunia. Yang ingin saya katakan, selamat, Anda selalu tertipu. Semakin banyak tipuan-tipuan dunia yang akan membuat perangkap dalam dirimu. Kenapa? Matamu sudah terlalu merajalela. Banyak orang melihat duduk seperti ini gak ada nyamannya. Tanyakan kepada mereka-mereka yang tak mau duduk seperti ini. Hari ini hari apa nih? Ngapain duduk kayak begitu? Mendingan sepedaan. Apa? Goes ya, goes. Saya nggak ngeritik, Pak. Ngasih tahu aja. Ngapain sih duduk kayak gitu? Materi nggak jelas. Itu kan pandangan mata dia. Enakan tenis, enakan badminton, enakan pingpong, enakan berenang, enakan goesan sepeda. Duduk begitu apa sih enak duduk nulis? Aduh, dia nggak tahu, Pak. Dia mengatakan kepada kita, kasihan deh lo. Kita mengatakan kepada dia, kasihan deh lo. Kamu nggak tahu nikmatnya duduk begini. Kalau kamu tahu nikmat duduk begini, kamu tinggalkan goes. Kamu tinggalkan badminton. Pingpong boleh sebentar. Sebelum kajian mulai maksudnya. Gitu, Pak. Apa? Tertipu mata. Mata begitu melihat kayak begini, Pak. Ini udah mending, Pak. Karpetnya bagus, ada meja di depannya, jarak-jarak, AC-nya Masya Allah, Tabarakallah. Di sebagian tempat kan nggak begini kan? Berdekatan, apalagi sebelum pandemi itu. Berdekatan, masjidnya AC-nya nggak cukup memadai, kadang-kadang nggak ada AC, cuman kipas, pemanas, berkeringat. Tapi nikmat. Nikmat yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang merasakannya. Sehingga dia mau lagi, dan mau lagi, dan mau lagi, dan mau lagi. Bagi orang yang melihat sesaat, tak pernah merasakan, apa sih enaknya begitu-gituan? Apa yang terjadi? Basar dan basirah berbeda. Orang yang tidak mau duduk di majlis seperti ini, dia merasa kegiatan-kegiatan lain, apalagi kalau sudah hadiri acara-acara musik, kan banyak tuh acara musik kalau sudah hari-hari begini, lalu disorot oleh TV-TV nasional, betul kan? Kalau di daerah kita jarang, tapi kalau di Jakarta pasti sering lah, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, kadang di Bekasi, kadang di mana. Waduh, rame asyik, goyang apa gitu. Para bintang pun datang. Tapi apakah seasik ini? Ini yang asyik. Kalau mereka tahu. Oleh karena itu sering Allah bicara akhirat itu lebih baik. Lau kanu ya'lamun. Andai mereka tahu. Masalahnya mereka nggak tahu. Akhirat itu lebih nyaman, lebih enak.
lebih damai, lebih tentram, lebih nikmat, lebih segala-galanya. Tapi nggak tahu mereka. Maka Allah katakan, lau kanu ya'lamun, andai mereka tahu. Secara hitungan duniawi memang capek, memang lelah, memang duduk bersila, tak ada tempat sandaran. Capek memang, tapi enak, nikmat, asyik. Mau lagi dan mau lagi, tak pernah bosan. Kenapa? Karena manusia kedamaiannya bukan di fisiknya. Kedamaian manusia di dalam hatinya. Ketentramannya tak terlihat di sarana dan fasilitasnya, tapi kedamaiannya dan ketentramannya terletak di dalam hatinya. Ketika hati itu didamaikan, datanglah kenikmatan dan keindahan, walau jasmani merasa berat. Saya yakin dan percaya banyak di antara kita yang sudah pernah pergi haji. Berat apa ringan? Enak apa tidak? Subhanallah, berat dan enak. Saya yakin dan percaya banyak di antara kita yang pernah ke Eropa. Ringan apa berat? Ringan. Enak seperti Mekah apa tidak? Tidak. Kok bisa? Kok bisa ya? Mobil, bus di Mekah Madinah itu musim haji. Kita dulu dongkrongin setengah jam gak datang-datang. Dia pun datang hanya boleh untuk naikin kita dan berangkat. Sengaja gak boleh parkir. Kalau di Eropa enggak, parkir udah standby 1 jam sebelum kita naik dia udah standby di situ deh. Tinggal nunggu kita naik dia berangkat. Mudah tapi enggak enak. Saya bertemu dengan banyak orang-orang yang pengelana dunia, pergi ke sana dan kemari, pergi ke sana dan kemari, dan dia mengatakan sudah hampir seluruh negara di dunia ini saya datangi. Dan tak ada satu kota pun yang saya datangi lalu saya ingin lagi ke sana, ingin lagi ke sana, ingin lagi ke sana, kecuali ini, Mekah dan Madinah. Tak ada kota manapun seindah apapun. Saya sudah datang sekali, udah malas. Untuk yang kedua kali udah gak mau. Tapi kota ini beda, kata beliau. Di sini nggak senyaman di sana. Sarana fasilitasnya nggak ada apa-apanya dibandingkan hotel bintang 4 Mekah dibanding bintang 2 di Jakarta kalah. Empat hari kita nginap di hotel itu, kasih aduk pakai 4 hari sampai selesai. Iya Pak? Kok tahu ya? Saya pengalaman banyak di situ. Sudah masuk kamar nggak ada handuknya, minta ke cleaning service, dimarah-marahi dulu baru dapat. Bertengkar dulu baru dapat. Hotel apa itu bintang 4 apa itu? Tapi subhanallah, enak dan mau lagi dan mau lagi dan mau lagi. Keluar duit 40 juta, 60 juta, tidak ada masalah, yang penting bisa berangkat. Harus dulu di karantina di sana sekian hari baru boleh keluar ke Mekah. Pulang karantina 12 hari tidak apa-apa, yang penting saya berangkat. Kok bisa? Karena kenikmatannya, ketentramannya, kedamaiannya di dalam hati. Walau jasmani bukan berat juga sih, apa namanya ya? Ya tak sarananya untuk jasmani kurang lah. Fasilitasnya fasilitas rohani. Maka orang yang melihat secara pandangan mata pergi touring keliling dunia, wah enakan di sini nggak enak, tapi ternyata yang enak di mana? Yang di sini, yang empet-empetan itu. Yang harus nggak tidur itu, yang harus nunggu bus 1,5 jam baru datang busnya, itu yang enak ternyata.
Enaknya bukan karena kita yang ngomong, semua yang merasakan sudah merasakan dan menyatakan. Maka touring-touring dunia basar, terlihat indah di mata. Touring akhirat ke Mekah, touringnya rohani. Rohani touring kepada Allah, bergerak, dia tur kepada Allah, berangkat kepada Allah. Sementara yang sana hanya jasmani yang touring. Maka tidak ada kenikmatan seperti touringnya rohani. Oleh karena itu, di saat talbiyah kita katakan apa? Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku datang. Engkau panggil, aku datang ya Rabb. Aku datang kepadamu. Engkau memanggilku ke rumahmu, aku datang. Itu makna labbaik Allahumma labbaik. Semua yang saya katakan ini sebenarnya saya hanya ingin mengatakan hati-hati tipuan dunia. Kalau kita tidak gunakan panduan yang benar, yakinlah tertipu. Secanggih apapun cara kita bersudut pandang, sehebat apapun pendidikan kita, sehebat apapun pengalaman hidup kita, berhadapan dengan tipuan dunia, nggak bakalan lolos. Kalau tipuan dunia itu hanya sekedar salah sehingga kita tak mendapatkan nikmat ini, nikmat itu, it's okay. Tapi yang paling parah itu ketika dunia menipu Anda sehingga Anda tak lagi mengejar akhirat. Kalau hanya tertipu, tak hadir kajian, kemudian pergi ngapain gitu, malas gitu kan. Kalau hanya touring-touring ke sana, pergi haji sih pergi juga, cuman sekali aja. Sebagai apa namanya, apa tadi? Untuk kewajiban apa? Menunaikan kewajiban pergi juga gitu kan. Tapi pergi yang malas-malasannya, yang lontar jumrahnya diwakil-wakilkan saja, dia enak-enakan di hotel Mekah misalnya. Gak merasakan perjuangan haji. Untuk itu dia bayar mahal. Akhirnya ya haji juga. Pernah haji, udah pernah haji tahun sekian. Usia saya 21 tahun saya udah haji gitu. Kalau hanya sekedar tertipu begitu-begitu masih mending. Yang bahayanya adalah tertipu dunia sehingga rusak akhirat. Itu yang paling parah. Dan yang paling parah itulah yang diinginkan iblis. Dan dia punya bala tentara yang sangat banyak untuk action itu. Wahai muslim, wahai muslimah, ketika Anda tidak mengerti dunia dibandingkan akhirat, siap-siap celaka. Siap-siap binasa. Siap-siap terpedaya. Siap-siap salah menilai. Akhirnya siap-siap salah fokus. Akhirnya siap-siap menyesali semuanya. Oleh karena itu hari akhirat Allah katakan hari penyesalan. Kenapa? Karena manusia yang datang di sana pada menyesal. Menyesali A, menyesali B, menyesali C daripada perbuatannya sendiri. Buah dari apa? Buah dari terpedaya. Buah dari tertipu. Buah dari salah sudut pandang sehingga salah fokus.
Dalam ayat yang semua kita insya Allah hafal, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itulah dia manusia-manusia salah fokus. Mungkin maaf ya, saya nggak ingin, tapi beginilah bahasanya para penceramah. Mungkin salah satu yang salah fokus itu kita. Kenapa Allah turunkan ini? Supaya mengingatkan kita agar tidak salah fokus. Siapa orang yang Allah bicarakan dalam ayat yang tadi kita bacakan dan banyak kita dengar, bahkan kita hafal? Orang yang fokusnya ke dunia, nggak fokusnya akhirat. Padahal Allah ingatkan yang harusnya fokus itu adalah akhirat, karena dia lebih baik, dia lebih kekal. Dunia ini ada baik, tapi tidak ada baik-baik juga. Lebih baik akhirat, karena kenikmatan dunia mah sedikit. Tidak juga kekal, sudahlah sedikit, nggak kekal, fana. Akhirat yang baik, kekal lagi. Saya ingin bertanya kepada orang yang berakal. Orang yang berakal tolong jawab. Anda diberikan dua pilihan seandainya. Ini ilustrasi ya, ilustrasi. Nggak akan bakal terjadi, namanya juga ilustrasi. Anda diberikan dua pilihan, uang 1 miliar tapi fana, atau uang 1 juta tapi baka. 1 miliar fana, maksud fana apa? Begitu dipakai habis. Seperti fananya dunia sekarang loh. Fana kan dunia ini kan? Dunia fana. Apa yang dipakai habis, apa yang dipakai habis. 1 miliar misalnya, belikan rumah 600 juta, sisa 400 juta. Belikan mobil 250 juta, sisa 150 juta. Berarti fana. Atau antum diberikan pilihan yang kedua, hanya 1 juta. Jauh lebih sedikit daripada 1 miliar, tapi baka, kekal abadi. Ambil 1 juta, belanjakan, balik ada lagi, ambil lagi, belanjakan ada lagi, ambil lagi, belanjakan ada lagi, dia nggak habis-habis. Pilih mana wahai orang yang berakal? 1 juta baka. Sekarang saya ingin balikkan. Allah memberikan tawaran 1 miliar baka, 1 juta fana. Pilih mana? Tidak sedikit orang yang memilih 1 juta fana, dia tinggalkan 1 miliar baka. Berakalkah dia? Ayo benar dalam melihat dan memandang. Kita ini orang yang beriman, kita bukan manusia sembarang manusia. Kita orang yang Allah, kita punya koneksi ke langit. Ada tuntunannya, ada benang penghubung antara kita dengan Allah bernama wahyu. Mereka itu tidak punya benang penghubung. Kalau ataupun ada benang penghubung yang sudah rusak dan kusut masai, sehingga sulit dibedakan mana yang benar, mana yang salahnya, itu pun sedikit. Kita punya koneksi hebat bernama wahyu antara kita dan Allah Sang Pencipta. Yang Allah tawarkan kepada kita akhirat yang sangat besar, lebih besar dari 1 miliar baka. Dan Allah ingatkan dunia ini kerdil dan kecil, itu pun fana. Loh, kok pilih yang kerdil dan kecil dan fana, tinggalkan yang besar dan baka? Ada apa denganmu? Semua kita tahu nih, akhirat itu besar, yang di surga Allah maksudnya ya. Besar, banyak, hebat, selama-lamanya, tidak ada batas akhir. Sementara dunia hanya sementara. Itu pun kecil, sedikit. Betul atau tidak? Pak, Bu, kalau saya salah tegur aja Pak. Ustaz, kebangetan Ustaz. Gak apa-apa. Biar kita diskusi. Saya yang kebangetan atau Bapak yang kekurangan? Iya kan? Gak ada masalah, take and give dalam diskusi agama, gak ada masalah. Asal jangan gontok-gontokan dan marah-marahan. Marahan itu gak bagus, namanya jidal. Diskusi boleh.
Itu Allah yang ngasih saya minum tadi, Pak. Iya kan? Bukan panitia kan? Panitia sarana aja. Makasih panitia. Alhamdulillah. Insya Allah, kopi susunya enak. Allah yang ngasih saya enak, Masya Allah. Melalui panitia. Nggak nambah kayaknya ya. Intermezzo sedikit Pak, biar jangan terlalu fokus. Ya. Kalau kita benar-benar lihat Al-Quran, tadaburi Al-Quran, lalu ilmu kita ikutkan dengan ilmu yang ada di dalam Al-Quran, sudut pandang kita ikut dengan sudut pandang yang ada dalam Al-Quran. Waduh, kita melihat terlalu banyak umat Islam Indonesia dan yang lainnya tertipu. Itu umat Islam ya, yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Udah tertipu juga. Apalagi yang enggak Islamnya itu gimana caranya? Yang nggak punya panduan ke langit. Kenapa umat Islam tertipu? Karena tidak serius pelajari panduan. Oh Ustadz kayak antum aja yang serius. Enggak sih, bukan begitu. Tapi ya saya berusaha serius. Yang saya dapat saya bagi kepada yang lain. Begitu loh maksudnya. Antum dari kapan sih belajar ilmu agama? Sebelum balik. Sebelum saya balik, saya masuk pesantren. Berarti belajar agamanya sebelum balik. MDA ada MDA. Berarti SD MDA gitu. TPK. Di sini apa sih namanya? TPA atau MDA, TPK apa sih? Pagi belajar SD negeri, sore belajar samping masjid, itu apa namanya? TPA ya. Nah, kalau di sana MDA namanya kalau kita di Madrasah Diniyah Awaliyah. Di sini Taman Pendidikan Al-Quran, oke. Kalau di sana Madrasah Diniyah Awaliyah MDA. Di kami dulu waktu kami kecil-kecil. SD, pagi SD, sorenya sampai dekat-dekat maghrib itu MDA dulu namanya kalau di kita. Ada sih SD, tapi ya kalau MDA sih ya kayak gitulah, kayak sama-sama paham kita. Kurang fokus gitu. Mulai fokusnya di pesantren. Pesantren tamat SD. Tamat SD saya belum balik. Baliknya di pesantren kelas 2, berarti kelas 2 SMP saya baru balik. Berarti belajar agamanya sebelum balik udah belajar ilmu agama. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi kalau nggak fokus-fokus banget karena usianya sudah panjang ya dapat juga lah gitu sedikit-sedikit gitu. Ketika Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ini adalah orang yang gagal fokus. Fokusnya ke dunia sehingga dilebihkan powernya untuk dunia, tak fokus untuk akhirat ala kadar. Padahal yang Allah suruh terbalik, fokuskan akhirat, dunia jangan lupakan. Allah nyuruh fokusnya itu akhirat. Kita salah. Kenapa? Tertipu oleh fata morgana dunia. Saya mau tanya Pak, tolong jawab dengan baik, tapi jawab pakai ilmu keyakinan. Allah ketika menyuruh kita di dalam Al-Quran, nyuruh sholat, nyuruh puasa, nyuruh baca Quran, atau nyuruh buka perusahaan. Payah jawabnya Ustaz kayaknya Ustaz. Jawab aja lah. Sekira-kira menurut ilmu Bapak sekarang ini, yang disuruh Allah dalam Al-Quran apa sih? Sholat, puasa, zakat, baca Quran. Iya. Kita kan nggak fokus ke sana hidup kita sekarang ini. Kita fokusnya kan buka cabang. Iya nggak sih? Atau saya salah lihat? Ustadz salah lihat kayaknya Ustadz. Yang buka-buka cabang itu dia sedang fokus akhirat juga gitu.
Yang benar itu fokuskan diri untuk sholat, zakat, puasa, bukan cabang itu ala kadar. Oh, ala kadar. Sakitnya ala kadar. Insyaallah. Angin Pak ya? Dengan izin Allah. Harus pakai dengan izin Allah. Karena angin itu ada yang merintahkan. Lanjut. Dari situ saja kita sudah bisa melihat kita gagal fokus. Coba lihat Nabi kita tercinta SAW hidupnya. Fokus beliau di mana? Akhirat. Fokus beliau sholat, puasa, amar ma'ruf nahi mungkar, jihad. Dunia sih ala kadar Rasul itu. Saking ala kadarnya kita tahu lah bagaimana ala kadarnya Rasul kita tercinta. Rumah beliau sering kehabisan stok makanan. Sehingga istrinya mau masak sih mau, tapi nggak ada yang mau dimasak. Sehingga ada yang mau dimakan. Kita seumur hidup nggak pernah tuh merasakan nggak ada stok makanan di rumah. Selalu ready stok. Udah puluhan tahun kita hidup ready stok terus kan? Rasul, coba lihat Rasul hidup kita gimana? Hidup Rasul kita gimana? Dan kita semua mengakui itu panduan hidup kita. Itu suri tauladan kita. Mulut. Bukankah kita sering mendengar hadis Nabi, beliau datang pulang ke rumah dari masjid setelah matahari terbit, nanya kepada istrinya, apa yang bisa dimakan pagi ini? Jawaban istrinya apa? Nggak ada ya Rasul. Nggak ada, itu benar-benar kosong, bukan belum dimasak. Kadang-kadang kita juga nanya ke istri kita, masak apa pagi ini? Belum ada apa, tapi apa Bapak mau apa? Pempek ada di kulkas, risoles ada tinggal dimasak. Ini ada itu bukan ada, nggak ada kata istri Rasul. Memang nggak ada, nol. Ya udah, saya puasa kata Rasul. Dan itu bukan sekali dua kali. Apakah wajib seperti itu Ustaz? Enggak. Namun barang siapa yang bisa sampai ke arah itu, karena tak mungkin ada orang yang lebih hebat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Muslim orang Muslim yang paling benar itu Muslim yang bagaimana sih? Apakah Muslim yang di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga, atau Muslim yang dunia ala kadar, akhirat masuk surga? Yang mana yang lebih mulia, yang mana? Yang mana Pak? Di dunia kaya raya, di akhirat masuk, itu lebih mulia daripada yang Muslim yang di dunia ala kadar, akhirat masuk surga. Gitu Pak ya. Baik, datangkan contoh. Hidup di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Contohnya siapa? Utsman bin Affan. Hidup di dunia ala kadar, di akhirat masuk surga. Contohnya Rasulullah. Kok ketawa sendiri? Gagal fokus Pak. Akhirnya salah menilai, salah beraction. Salah beraction. Terlalu lama kita termomok dengan kalimat Muslim yang hebat itu yang kaya raya dan masuk surga. Padahal ketika kita datangkan contohnya Utsman bin Affan. Iya sih. Tapi Muslim yang ala kadar kemudian masuk surga, contohnya Rasulullah. Apakah Utsman menurut kita lebih mulia daripada Rasulullah? Berarti salah nilai.
Tapi percaya tidak percaya, salah kita ini sudah puluhan tahun. Ada 4 manusia. Hidup dunia kaya raya, akhirat masuk neraka. Fir'aun dan Qarun. Hidup di dunia miskin, ala kadarnya, akhirat masuk neraka juga. Ini orang-orang fakir, orang miskin dari orang-orang yang kufar. Seperti budak-budaknya Abu Jahal yang tetap di atas agama Abu Jahal. Udah di dunia kere, akhirat masuk neraka. Ya kan? Hidup di dunia kaya raya, dia akan masuk surga. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan yang lainnya, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Kemudian hidup di dunia ala kadar, di akhirat ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu ada contohnya di situ. Rasul kita tercinta Muhammad. Tidak mungkin kita katakan Utsman lebih hebat menata hidupnya daripada Rasul. Tidak mungkin. Cuman masalahnya kita adalah poin itu yang paling cocok sama nafsu kita. Nafsu kita condongnya kepada apa? Hidup dunia kaya raya, hidup di akhirat masuk. Supaya apa? Supaya iblis bisa punya pintu masuk yang sangat luas dari kaya rayanya tadi. Akhirnya terjebak di kaya rayanya, masuk surganya agak sedikit lupa. Hah? Terlalu fokus di... Kenapa? Cocok sama nafsunya, maaf. Tanpa mengurangi rasa hormat. Saya juga sama. Nafsu kita cocoknya kaya raya sebenarnya. Fitrah, Pak. Manusia itu suka harta melimpah ruah, itu fitrah. Cuman ditunggangi iblis untuk kaya raya di jalan yang salah. Atau setelah kaya raya di jalan yang benar, walaupun jalan yang benar, iblis datang lagi, bakhil. Jangan infakkan, kamu udah capek nyarinya. Sementara contoh yang kita bawakan Utsman, super dermawan. Bukan super kaya rayanya saja. Yang kita lihat kan super kaya rayanya saja loh. Super dermawannya kemana coba? Sekali infak 600 ekor unta. Lengkap dengan sarana prasarana perang. Pelananya, pedangnya, tamengnya. 1 ekor unta harganya sekarang 4.000 rial. 4.000 rial kali 4.200. Berapa? 12 juta. Hah? 17 juta. Taruhlah 17 juta ya. 17 juta kali 600. Banyak. Malas mikir antum kayaknya. Coba mikir sebentar. 17 juta kali 600. Berapa? 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 10 miliar? 10 miliar 200 juta. 10,2 miliar itu baru ontanya saja. Belum pelananya. Belum pedangnya, belum tamengnya, belum baju besinya. Kira-kira berapa tuh? 600 tambah prasarana berapa miliar? Kita perkirakan saja 20 miliar lah. Antum ketika mendengar Utsman kaya rayanya doang yang 20 miliar infaknya nggak antum hitung. Sehingga antum kejar kaya rayanya, infaknya simpen. Oh, nggak bisa infak 20 miliar, sisanya buat saya kemana? Itu loh. Gimana, Pak? Akhirnya infak ala kadar lagi. Orang yang punya harta 30 miliar, infaknya 1 juta, itu bagi dia ala kadar, bukan banyak. Tapi orang yang hartanya cuma 30 juta, dia infak 1 juta. Jauh lebih besar daripada yang 1 juta orang yang hartanya 30 miliar. Nilai persentase. Allah menilai itu, bukan menilai jumlahnya saja. Halus loh Pak, halus loh. Hanya bisa dilihat kalau kita punya ilmu mumpuni tentang panduan. Dan ilmu mumpuni dalam mengikuti utusan.
Dan kita berdoa semoga Allah berikan kepada kita kemampuan di dalam ilmu itu. Terutama soal surga dan neraka, soal dunia. Karena kalau kita tidak hati-hati hidup di dunia ini, maunya ke surga, boleh jadi salah, dapatnya neraka. Itu nggak tertutup kemungkinan. Dan itu Allah bicarakan di dalam Al-Quran. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhu yawma idin khasyiyah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, amilatun nasibatun. Sudah banyak beramal, sudah banyak berupaya. Tasla naran hamiyah, tetap masuk neraka. Kenapa? Salah. Kenapa? Keliru. Berada di jalan yang salah, merasa benar. Akhirnya bertahan di atas yang salah itu dengan rasa-rasa benar. Kebenarannya nggak ada, yang ada rasa benar. Itu mirip dengan pisang rasa ayam bakar. Ayam bakarnya nggak ada. Pisang rasa keju, kejunya nggak ada. Yang ada pisang bakar. Air mineral putih rasa jeruk. Jeruknya nggak ada, rasa doang. Ayolah saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat. Hidup ini hanya sebentar. Sebentar lagi akan usai dan selesai. Terkhusus bagi Anda yang mungkin usianya sekarang sudah mendekati warna kuning. Atau memang sudah berada di warna kuning itu sendiri. Terkhusus ya. Karena Nabi mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70. Berarti kalau sudah masuk 60 sudah kuning. Siap-siap merah datang. Secara duniawi kan begitu tuh. Walaupun tidak ada kemungkinan yang muda wafat lebih dulu. Tapi Nabi sudah mengatakan umur umatku rata-rata antara 60 sampai 70. Kalau sudah masuk 60 itu hitungan hijriah Pak ya, bukan hitungan masehi ya. Berarti 59 sudah masuk tuh. Karena 59 antum sudah 60 sudah hijriah itu. Berarti sudah kuning. Nah yang kuning ini masih doyan nih sepeda-sepedaan yang kuning ini. Masih doyan nih. Padahal udah kuning loh. Bacaannya masih belum jelas, tontonannya masih belum jelas. Padahal udah kuning loh. Bukan berarti yang usia 16 tahun boleh nggak jelas, nggak juga. Tapi paling tidak usia kita sudah mendekati camat, ya, calon mati, harusnya kita sudah siap-siap dong untuk mati. Dan itulah pesona dunia. Apalagi kita berada pada satu kondisi di mana kita masih tetap dielu-elukan orang walau di usia 60-an tahun. Masih tetap dielu-elukan orang, bapak ini adalah ini, bapak adalah ini, bapak adalah ini, bapak adalah ini. Oh, itu nggak ingat-ingat akhirat itu. Padahal apa namanya itu? Alarm kematian sudah datang, alarmnya belum kematiannya. Jantung sudah mulai, ya kan? Gula darah sudah mulai tak terkendali, tensi sudah mulai tidak jelas naik turunnya. Itu kan alarm kematian tuh Pak. Paham nggak maksudnya alarm kematian? Tanda-tanda kematian sudah akan mendekat. Kalau bahasa Pak Kiai Haji Zainuddin MZ dulu kan gitu. Kalau gigi sudah pada gugur, apalagi kata beliau, uban sudah bertabur, apalagi kata beliau kemarin dulu tuh, mata sudah kabur, kulit sudah kendur, itu tanda-tanda mau masuk kubur. Masih ingat Bapak Kiai ngomong kalimat-kalimatnya, masih ingat kita. Hebat termasuk beliau, dan yang luar biasa di zamannya. Kalau rambut sudah berubah dari hitam menuju putih, itu indikasi tinggalkanlah dunia hitam itu.
masuklah ke dunia putih. Jangan yang putih itu dihitam-hitamkan lagi gitu loh. Ini kayak nggak nerima takdir putih gitu udah dihitemin lagi gitu loh. Supaya apa? Begitu buka, wow, masih hitam rambutnya, palsu. Makanya dilarang oleh Nabi. Uban dikasih warna hitam haram hukumnya. Haram, Pak. Pemalsuan usia. Tapi kalau dikasih warna coklat gitu, di sibroh, itu nggak apa-apa. Orang tahu itu berarti uban sudah. Walaupun dicoklat-coklatin, orang tahu itu adalah uban. Hitam nggak boleh, Pak. Haram hukumnya. Boleh kalian sibuk, kata Nabi, wajtanibus sawat, jauhi warna hitam. Namun yang warna hitam itu yang paling laris sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya dulu ketika pengajian di Pekanbaru, ada kajian rutin kita di hari Rabu, itu ada ibu-ibu usianya kira-kira sudah hampir 60-an, atau mungkin sudah 60-an, 62, 63 gitu. Itu ke pengajian itu masih menor. Lipstiknya, bedaknya, matanya. Oh, saya sikat habis di pengajian. Tapi nggak saya sebut orangnya gitu. Begitu saya lewat mau tempat, beliau pun datang keluar dari mobil menuju pintu, saya lewat. Artinya dari parkiran ke pintu itu kan ketemu tuh. Kita lewat, dia datang gitu, keluar dari mobil, masuk. Ini ibu usianya kalau perkiraan sudah 62, 61, 60 tahun, tapi penampilannya kalah gadis 15 tahun. Wah, itu saya cecar di pengajian. Mau apa lagi? Usia sudah 60 tahun. Masih penampilan begini begitu, masih mau cari laki-laki. Akhirnya lambat laun ibu itu berubah penampilan. Kembali natural. Kelihatan udah kalau naturalnya udah. Nggak, yang saya inginkan adalah kenapa duniawi lagi gitu loh. Usia begitu kan sudah usia persiapan mati kan. Lampu kuning maksudnya. Dan ibu-ibu yang paling parah dibanding bapak-bapak. Maaf ya ibu-ibu ya. Di poin ini yang paling parah itu ibu-ibu. Kita nggak begitu parah. Parah-parah dikit ada juga. Oleh karena itu, kenapa Allah sangat cinta kepada pemuda rajin ibadah? Harusnya rajin ibadah tua, karena persiapan mati. Namun Allah sangat cinta kepada pemuda rajin ibadah. Karena iblis nggak bisa goda dia untuk sibuk urusan dunia. Pemuda biasanya, kamu masih lama lagi, hidupmu masih lama. Ayolah kerja dulu, banting tulang dulu, supaya kamu kaya dulu, punya mobil sport dulu lah, gitu kan. Iya kan? Ngaku aja lah anak muda. Dibegitukan, anak muda sekarang dibegitukan. Kalau punya sepeda motor jangan yang hanya ala kadar ya, BMW lah minimal gitu. 1500 cc. Harganya 450 juta. Nah, itu baru anak muda. Gitu. Tapi ini enggak, ternyata anak muda itu nggak mau begitu. Dia tinggalkan dunia glamor, dia tinggalkan dunia anak muda yang ada di sekitarnya. Dia fokus menghafal Al-Quran, dia fokus ke pengajian, dia fokus la ilaha illallah. Anak muda begini, langsung Allah katakan, saya akan berikan dia naungan dari panasnya matahari akhir. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Masih muda tapi rajin ibadah di jalan Allah. Seharusnya rajin ibadah itu ke Pak Tua seharusnya, Pak. Karena dia persiapan, camat. Tapi begitu sifat itu ada pada pemuda, spesial. Akhirnya Allah berikan imbalan, ganjaran spesial. Sudah sampai kepada batas waktu materi, jam 11. Sebagaimana tadi diumumkan, materi sebelum zuhur ini hanya sampai jam 11. Setelah itu tanya jawab. Setelah tanya jawab istirahat, isolasi mandiri.
Isoma. Isoman ya. Salah. Isoma istirahat sholat makan ya. Setelah itu mulai lagi kajian. Jam berapa tadi yang kajian mulai? 13.15 insya Allah. Setelah Isoma, jadi waktu pertanyaan sudah datang, kita persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan pada sesi pertama ini. Selanjutnya, sebagaimana yang diinformasikan sebelumnya, insya Allah kita 30 menit ke depan akan memasuki sesi tanya jawab. Kami sudah menerima beberapa pertanyaan dari peserta dialog yang sudah kami sortir dan kami kumpulkan. Mungkin langsung saja Ustaz ke pertanyaan pertama. Baik. Pertanyaan pertama ini Bisa diketahui enggak dari ikhwan atau akhwat? Bisa? Enggak? Enggak bisa ya? Oke, siap langsung. Oke, pertanyaan pertama, peserta bertanya, Ustaz, ini terkait dengan doa, apakah kita tidak boleh berdoa meminta dunia atau berdoa hanya boleh fokus kepada akhirat? Seperti itu. Baik. Pertanyaan sudah jelas? Sudah jelas. Kalau kita berdoa minta dunia kepada Allah, tapi fokusnya minta dunia saja, tercela. Tapi kita minta doa dunia kepada Allah, namun tidak fokus. Lebih fokusnya minta akhiratnya. Dunianya terikut dalam permintaan, tapi kalau dilihat fokusnya itu permintaan akhirat. Ya Allah, kuatkan hatimu untuk taat, hatiku untuk taat kepadamu. Ya Allah, jadikan aku orang yang rajin mendirikan sholat. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, berikan catatan kitabmu di tangan kananku di akhirat. Ya Allah, ampuni dosaku di yaumil hisab. Ya Allah, kuatkan kakiku di atas sirat. Ya Allah, tutup dariku pintu nerakamu. Bukalah untukku pintu surgamu. Ya Allah, berikan saya perusahaan dengan 1000 karyawan. Udah selesai sampai di situ. Gak ada masalah. Fokusnya tetap di akhirat, walau terakhir dia minta 1000 karyawan, nggak ada masalah. Tapi nampak itu fokusnya ada di mana? Tapi kalau doanya begini, ya Allah, perusahaan saya ada di sini, ada karyawan begini, tolong urusan itu ya Allah, datarkan saya ya Allah. Ya Allah, anak saya sekarang kuliah di sini ya Allah. Ya Allah, rumah saya sekarang ada di sini. Saya punya ada tanah di situ yang saya lirik ya Allah, harganya sekian miliar ya Allah. Berikan saya ini ya Allah, gitu kan? Udah yang terakhir, ya Allah, masukkan saya ke surga, ditutup. Itu kembali. Karena Allah nyuruh kita fokusnya akhirat, dunia sekedar jangan lupa. Mirip orang tua nasihati anaknya yang sedang kuliah di luar kota. Harusnya sesuai dengan agama, tapi yang ada kebalik. Contoh apa? Dia telepon anaknya, "Nak, kamu harus serius belajar. Kamu jangan main-main. Ayah dan ibu di sini udah banting tulang cari rezeki untuk kamu bisa kuliah, Nak. Dan adik-adikmu di sini juga ntar lagi akan kuliah. Makanya kamu jangan hati-hati berteman dengan teman-teman. Jangan banyak nongkrong banyak dengan kamu harus menjadi mahasiswa terbaik. Kalau bisa pulang bawa nilai komplot dan semacamnya. Kalau bisa kamu menjadi yang terbaik. Sudah sekian banyak masalah kuliah dan semacamnya." Lalu dia terakhir dia berkatakan, "Nak, jangan lupa sholat ya, Nak." Terakhir jangan lupa sholatnya. Itu kan kebalik. Kalau ingin benar, balikkan. "Nak, ayah ibu berikan kamu motor untuk kamu bawa dalam satu hari itu 5 kali ke masjid. Dan 1 kali sepekan harus hadir pengajian. Nak, kamu harus baca Quran 2 lembar 1 hari, jangan lupa itu. Walaupun ayah ibu berada di Jakarta, kamu berada di Bandung atau di Jogja, tapi Allah melihatmu, kamu sudah berjanji ketika meninggalkan rumah. 1 hari 2 lembar. Jangan lupa itu. Sholat tahajud, Nak, jangan lupa. 20 menit minimal sebelum azan kamu harus sudah bangun. Paling tidak itu 2 rakaat sholat tahajud harus kamu lakukan tiap malam. Jangan lupa kamu perbaiki bacaan Al-Quranmu kepada Ustadz Fulan. Terakhir udah panjang-panjang, Nak, kalau bisa pulang bawa nilai komplot ya." Selesai. Nilai komplotnya taruh di akhir.
yang penting bagi kita sebagai seorang tua, anak sholat, anak jujur, anak amanah, anak punya nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam Al-Quran. Bukan nilainya yang paling penting bagi kita. Namun kita, entah apa yang terjadi, terbolak balik sudah. Justru itu yang kita abaikan dalam nasihat kita kepada anak di luar kota. Maka doa-doa dunia gak ada masalah, tapi jangan itu fokusnya. Itu juga diikut sertakan, namun fokusnya ada di akhirat. Wallahu a'lam. Dan Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mohon nasihat, anak usia pensiun, akan tetapi kebutuhan rumah tangga masih banyak. Mohon solusinya, apakah anak harus fokus ke akhirat saja atau masih mencari kerja? Kebutuhan itu mah tergantung kita memanage rumah tangga. Saya mohon maaf ya, saya tak tahu siapa yang bertanya. Namun saya coba menebak saja. Ketika masa pensiun ini gaji Anda sudah 25 juta per bulan. Padahal dulu gaji hanya 5 juta. Ketika dulu gaji 5 juta, kayaknya cukup aja tuh. Sekarang sudah 25 juta kok kurang juga Mas Ian. Tahu nggak maksudnya? Sebenarnya apa? Sebenarnya kata cukup di dunia ini nggak pernah habis. Kalau kita tidak pernah mencukup-cukupkan, nggak pernah cukup. Kalau mau cukup, caranya dicukup-cukupkan. Dalam bahasa Al-Quran dicukup-cukupkan, dalam bahasa sunnah qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, syukuri dan belanjakan sesuai dengan yang Allah mudahkan. Tidak perlu harus ngutang sana ngutang sini, tipu sana tipu sini, bohong sana bohong sini. Bahasa Al-Qurannya, bahasa sunnahnya qanaah. Ketika gaji kita 5 juta, kita cukupkan dengan gaji 5 juta. Manage hidup rumah tangga, kebutuhan rumah tangga, rumah yang dikontrak dengan level gaji karyawan 5 juta. Cukup itu. Begitu naik gaji ke 10 juta, naik tuh level rumah tuh. Naik tuh level makanan tuh. Yang awalnya KFC gerobaan sudah pindah KFC beneran. Kenapa? Gaji udah naik. Enggak ada masalah, naik kan juga standarisasi kebutuhan keluarga. Cukup kan di 10 juta. Baju anak seorang karyawan yang gaji ayahnya 10 juta. Sekolah anak yang gaji ayahnya 10 juta. Begitu terus. Tapi kalau tidak begitu, 25 juta itu tidak cukup juga, 50 juta itu tidak cukup juga, 150 juta tak cukup juga. Percayalah. Tak ada namanya dunia ini cukup kalau tidak dicukup-cukupkan. Oleh karena itu terlalu banyak orang kaya cari piutangan. Yang banyak ngutang orang kaya apa orang miskin? Tolong jawab. Oh, tuh kan. Kenapa? Gak cukup. Kita kalau ngutang masih ngutang 150 ribu, mereka 150 miliar. Kita yang nabung, dia ngutang. Paham nggak maksudnya? Kita nabung 1 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, pinjam sama dia 150 miliar. Udah gitu sama kita sombong lagi, kamu kere. Padahal uang kita yang dipinjamnya. Itulah dunia riba itu membalik-balikkan dunia. Harusnya orang miskin yang minjam ke orang kaya, sama perbankan dibalik.
Orang kaya yang minjam dari orang sama dengan antum asuransi, Pak. Asuransi udah terbalik-balik, Pak. Yang paling sering kecelakaan paling beruntung. Yang nggak pernah kecelakaan rugi. Itu kan udah kebalik-balik dunia itu. Kita udah masuk dunia nggak jelas. Pertanyaannya apa tadi, Pak? Oh iya, pensiun ya. Jadi cukup kan? Cukup itu. Dulu 5 juta kok bisa, kok sekarang 25 juta kurang? Ada yang salah dalam memanage harta bulanan. Kalau dihitung-hitung logika, Pak, dulu 5 juta bisa, sekarang 25 juta, harusnya surplus 20 juta loh. Lalu kenapa 25 juta masih kurang? Kembali kepada tadi lagi, nafsu berbicara, nafsu ikut andil. Ini wallahu alam pandangan saya seperti ini. Kalau nggak cukup-cukup, Pak, nggak cukup-cukup kan, yang membuat Anda berhenti mencari hanya mati. Percaya? Dan itu ada hadisnya. Sahih Bukhari dan Muslim. Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab labtagha lahuma thalitha wala yamla'u jawfa ibni Adam wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Kalau anak cucu Adam punya 2 lembah itu full isinya emas, dia akan menjadi lembah yang ketiga. Dan tak ada yang membuat dia berhenti kecuali tanah. Maka bagi Anda yang sudah pensiun, sudahlah. Rasanya sudah 40 tahun, 35 tahun fokus nyari dunia. Harusnya fokus akhirat dong. Kapan lagi mau fokus akhirat coba? Kalau setelah pensiun masih fokus ngurus dunia. Dulu saja ketika masih jadi karyawan fokusnya dunia, akhirat kurang fokus, sudah salah sebenarnya. Harusnya kerjaan duniawi itu hanya ala kadar, fokusnya tetap akhirat. Nah sekarang antum minta bagaimana caranya supaya saya bisa tetap fokus dunia walaupun sudah pensiun. Nggak salah nggaknya nih. Maka saya mengatakan kapan lagi mau fokus akhirat, nunggu kematian. Maka tinggal memanage yang ada. Apa namanya? Istidrak dalam masalah itu apa? Ya kalau pernah salah diperbaiki kesalahan itu. Dievaluasi pekerjaan. Oh mungkin salahnya di sini sehingga borosnya di sini. Yang boros-boros itu mulai tuh ditata supaya nggak boros pengeluarannya di titik itu gitu loh. Wallahu alam. Itu yang mungkin saya bisa jawab. Ustaz, selanjutnya pertanyaan dari seorang ikhwan. Ustaz, izin bertanya, sejauh mana orang beriman mencari harta dunia? Apakah ada batasannya? Tapi di sisi lain rezeki telah ditentukan Allah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kemudian mohon nasihat pada kalimat dunia dan akhirat harus seimbang. Dunia dan akhirat tidak bisa seimbang. Dunia dan akhirat tidak bisa seimbang. Ayatnya sudah kita bacakan tadi. Kalian fokus kepada dunia, akhirat lebih baik, akhirat lebih kekal. Bagaimana mengatakannya seimbang? Allah aja mengatakan lebih baik. Allah mengatakan akhirat lebih baik, Allah mengatakan akhirat lebih kekal. Bagaimana antum bisa mengatakan sama, seimbang, 50-50 gitu? Salah panduan. Sambilan melihat proyek pembangunan ruko 15 pintu. Sambilan aja. Cukup sambilan bisa kok. Yang salah itu pagi sudah ke proyek, nggak ngaji, nggak sholat subuh, zuhur asar lewat,
pulang capek-capek, tidur. Jadi sambilan dunia itu tak mesti harus sedikit, enggak. Berapa yang Allah mudahkan saja. Allah mudahkan 1 bulan hanya keuntungannya hanya 10 miliar, ya alhamdulillah. Tapi kalau Allah mudahkan hanya 10 juta, alhamdulillah juga. Yang penting halal. Rasulullah nggak pernah tuh bilang sama Utsman, "Oi Utsman, kamu terlalu kaya, miskin kan?" Nggak pernah juga. Dan nggak pernah bilang kepada Abu Hurairah, "Kamu kenapa miskin? Ayo kerja sana, cari duit biar jadi kaya raya." Nggak ada juga. Hidup di samping Rasul orang kaya raya seperti Utsman bin Affan, hidup di samping Rasul orang miskin seperti Abu Hurairah. Nggak ada yang dicela karena miskinnya dan dipuji karena kayanya. Hanya kita yang salah puji, salah cela. Kita cela orang miskin, kita puji orang kaya. Rasul nggak pernah memuji Utsman karena kayanya dan tak pernah menghina Abu Hurairah karena miskinnya. Jadi kita kadang salah pandang, terperangkap dalam sebuah perangkap yang kita tidak terasa telah masuk dalam perangkap. Dan iblis punya ribuan, jutaan, miliaran, triliunan perangkap. Kalau kita tidak serius kembali kepada Al-Quran, selamat masuk perangkap. Kita jangan merasa bisa berjuang sendiri. Kita butuh ahli ilmu. Oleh karena itu Allah turunkan ayat di dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya kepada yang ahli agama, ahli zikir, ahli syariat, kalau kalian tidak tahu apa yang akan sedang kalian kerjakan. Disinilah nikmatnya duduk di majelis taklim. Kita diajarkan konsep-konsep beragama yang benar. Kita diajarkan sudut pandang beragama yang benar, yang mungkin kita sudah keliru dan terjerumus dalam perangkap iblis. Mungkin. Contohnya tadi, saya bertanya, mana yang lebih baik, muslim kaya raya masuk surga atau yang ala kadar masuk surga? Salah kan? Salah. Karena contoh kaya raya masuk surga Utsman, contoh yang ala kadar masuk surga Rasulullah. Berarti salah dong. Apakah muslim yang baik, muslim yang dunia ala kadar di akhirat masuk surga, atau yang kaya raya di akhirat masuk surga? Lalu ada yang milih yang ala kadar masuk surga. Salah juga. Karena masuk surganya itu nggak terhitung kaya atau ala kadar, itu nggak dianggap. Yang penting bagaimana dia beribadah terbaik. Yang terbaik dari yang kaya lebih hebat daripada yang ala kadar tapi surga. Yang terbaik ketika ala kadar masuk surga lebih baik dalam ibadahnya dibanding yang kaya, berarti yang ala kadar lebih baik. Ketika dilihat antara Utsman dan Rasulullah, walaupun Rasulullah ala kadar tapi dalam beribadah lebih baik daripada Utsman, makanya Rasulullah lebih baik. Namun hidupnya ala kadar. Si kaya bisa mengalahkan si miskin dalam mencari surga, sebagaimana si miskin bisa mengalahkan si kaya dalam mencari surga. Siapa yang paling hebat mencari surga, dia lebih hebat di mata Allah. Nggak dihitung kaya dan miskinnya, nggak dihitung. Kita yang hitung kaya miskin, salah pandang, keliru dalam menilai, terikut bisikan nafsu dan syahwat. Kalau ditanyakan kepada nafsu dan syahwat kita, ya memang kita semua mau kaya, Pak. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 14. Telah dihiasi kepada manusia kecintaan syahwat kepada lawan jenis, pada wanita, pada laki-laki kalau dia wanita, kepada anak dan keturunan, kepada harta yang melimpah ruah. Harta yang melimpah ruah itu emas dan perak, kuda-kuda tundangan pilihan, perkebunan dan peternakan. Peternakan dan perkebunan. Lalu Allah katakan, itulah kenikmatan dunia. Di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik, yaitu surga. Berarti apa? Syahwat kita ada kecintaan kepada harta yang berlebih. Harta yang berlebih adalah emas dan perak.
Dan apapun yang menggantikan posisi emas dan perak. Sekarang orang tidak bertransaksi lagi pakai emas dan perak. Sudah ada penggantinya. Betul tidak? Berarti dia adalah emas dan perak, karena menggantikan posisi emas dan perak sebagai alat tukar, alat barter, dan alat nilai barang. Makanya zakat rupiah, zakat emas. Zakat rial, zakat emas. Zakat ringgit, zakat emas. Zakat dirhamnya Emirat, zakat emas. Zakat dinarnya Kuwait, zakat emas. Kenapa? Dia pengganti posisi emas dan perak. Kuda-kuda tunggangan pilihan, kendaraan-kendaraan mewah. Dan sudah digantikan. Tidak lagi kuda, lagi kendaraan sekarang yang mewah. Sudah berhenti dengan kendaraan-kendaraan mewah yang kita tahu semuanya, nggak perlu saya sebut, antum lebih ahli dari ana. Itu kenikmatan dunia, manusia suka. Berada di atas kuda yang gagah, beda dengan di atas keledai. Sama di zaman kita, beda di atas Camry dibanding di atas Carry. Beda. Ini kuda tunggangan pilihan, namanya Camry. Ini keledai, namanya Carry. Nah ternyata di atas Camry ada lagi. Semakin pilihan, semakin jiwa lebih condong kepadanya. Dan manusia paling malang, ngidam-ngidamkan gak dapat-dapat. Dan manusia paling beruntung gak pernah ngidamkan Allah kasih. Antum mau yang mana? Ngidam-ngidamkan gak pernah dapat? Apa gak ngidam-ngidam tapi dapat? Saya pilih yang ketiga, Ustaz. Ngidam-ngidamkan, berusaha keras, akhirnya dapat. Mungkin ya pilihan yang ketiga. Jadi begitu. Allahu a'lam. Ustaz, beberapa waktu mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi pertama kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ada nasihat dari guru saya ketika kecil, tanaman padi insya Allah rumput akan tumbuh, dan tapi jangan mimpi engkau menanam rumput maka padi akan tumbuh. Apakah nasihat tersebut relevan, Ustaz? Kemudian mohon nasihatnya dengan cobaan yang silih berganti saat ini. Baik. Kalau makna padi adalah fokus akhirat, tumbuh rumput bernama dunia, ya cocok lah. Jadi kalau kita nanam akhirat, jangan takut dunia itu masih ikut. Tapi kalau dunianya dibanyain, rumputnya dibanyain, padinya rusak. Atau malah nggak panen sama sekali. Kalau yang ditanam benar-benar rumput, kapan padi akan tumbuh? Ya, cukup bijaksana kalimat-kalimatnya. Ya, dan juga connect dengan sebenarnya rumput itu sering merusak padi. Kalau kita tidak pandai berinteraksi dengannya, sering gerogoti padi. Minimal padi itu tidak terlalu bagus hasilnya karena kurangnya kita mawas terhadap rumput yang menggerogoti. Namun kalau kita tanam rumputnya, ya padinya nggak bakalan dapat. Agak lumayan lah. Yang terakhir yang ketiga apa? Yang terakhir apa? Baik. Mohon nasihatnya. Nasihat saya adalah, jadilah seorang hamba yang pasrah kepada ketentuan dan keinginan Allah. Jangan paksa Allah ikut maunya kita. Kita ini hamba. Allah itu Rabbul Alamin, pengatur alam semesta. Sikap seorang hamba akan mengatakan kepada Allah, pencipta alam semesta, terserah engkau ya Allah, aku akan siap apapun yang kau inginkan. Jadi nggak perlu gitu juga nyalahkan Allah. Kenapa ya? Kenapa Allah berikan ini? Setelah ini lagi. Setelah ini lagi. Setelah ini lagi. Hei hamba, kamu itu siapa? Nanya-nanya kebijaksanaan Allah segala.
Pantas enggak? Sikap hamba adalah nerimo dan legowo dan tidak banyak tanya, patuh aja. Itu sikap hamba. Kita ini hamba apa tidak nih? Tapi kita mau hidup sebagai hamba dengan sifat yang bukan hamba. Salah kita ada di situ. Ya sudahlah, Allah maunya tahun-tahun ini, tahun-tahun banyaknya bencana, ya terserah Allah. Allah yang ngatur. Kenapa Allah melakukan itu? Pasti ada hikmahnya, pasti ada perhitungan matangnya, pasti ada keadilannya. Namun kita nggak tahu ilmunya Allah. Minimal Allah ingin beritahu kita kiamat sudah dekat. Supaya apa? Supaya kita bersiap. Atau minimal Allah berikan kepada kita, kamu sudah dekat dengan kematian, siaplah lagi. Cukup satu poin itu dapat sama kita, lalu kita bersiap, itu akan membuat kita hebat dibanding nanya-nanya kenapa ya. Jawabannya apa? Kalau itu keputusan Allah, jawaban apa? Saya apa? Allah kok yang memutuskan. Bumi digoncang oleh Allah, datang gempa di sana sini. Memang begitu Allah katakan dari dulu, ketika Rasul hidup, Rasul mengatakan begitu. Dekat-dekat hari kiamat akan banyak terjadi goncangan gempa. Bumi bergoncang, gempa itu banyak terjadi. Hanya Nabi tidak mengatakan kebanyakannya di Indonesia gitu. Sudah Nabi katakan dari zaman dahulu kala. Dan saya yakin gempa ini makin lama makin banyak, bukan makin sedikit. Logikanya adalah dunia sudah tua, sudah mulai ada yang patah-patah. Itu logikanya. Namun yang mematah-matahkannya Allah. Dia tidak akan, lempengan bumi itu tak akan patah sendiri, ada yang mematahkan. Dan kalimat ada yang mematahkan itu yang para ilmuwan gak ngomong-ngomong. Yang ngomong itu Ustaz. Ilmuwan akan memaparkan kenapa terjadi tsunami, begini, pertemuan ini, lempengan ini, akhirnya lempengan ini begini, patah dia, kemudian air turun ke bawah, kemudian dia naik lagi, terjadilah tsunami. Tak satu dia mengatakan ada Allah yang ngatur. Emang lempengan bumi itu patah sendiri gitu dengan kemauan dia sendiri gitu, atau Allah yang patahkan? Emang gunung itu meledak sendiri gitu, nggak ada yang ngatur dia meledak gitu? Allah yang meledakkan. Betul tidak? Kita ada panduan loh. Kita ada panduan yang memandu cara melihat, cara memandang, cara memutuskan. Kalau kemudian Allah mentakdirkan banyak sekali bencana, terserah Allah. Mungkin karena Allah ingin mengingatkan kita akhirat sudah dekat, kiamat sudah dekat, atau kamu sudah dekat dengan kematian, atau kamu sudah terlalu banyak dosa, hidup kalian sudah tidak jelas lagi, kepatuhan dan ketundukan kalian kepada Al-Quran dan hadis sudah tidak jelas lagi, sehingga Allah berikan bencana disebabkan maksiat kalian. Bisa saja. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang punya jawaban. Jangan tanyakan ke saya, siapa saya yang akan mewakili Allah berbicara itu. Namun sikap kita adalah, ya Allah terserah engkau, apa yang engkau inginkan untukku saya terima, dan saya akan bersikap sesuai dengan engkau mau. Engkau terima, engkau berikan kepadaku nikmat, aku akan bersyukur kepadamu. Engkau berikan kepadaku musibah, aku akan sabar untuk mengharapkan ridhomu, agar engkau hapuskan dosa-dosaku. Urusan selesai. Jadi jangan tanya bagaimana Allah, tapi bagaimana kita menghadapi ketentuan Allah. Semoga bermanfaat.